warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi nih dengan saya Bella Nur Febrianti. Apa kabar? Lama tidak bertemu ya. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang akuntansi manajemen dengan beberapa subbab-subbab berikut. Berikut subbabnya. Yang pertama ada menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, dan perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Yang kedua, peran akuntan manajemen dalam organisasi. Tema-tema baru akuntansi manajemen seperti digitalisasi dan sustainability, serta pentingnya etika profesi akuntan manajemen. Yang ketiga, cara mengklasifikasikan biaya dalam akuntansi manajemen. Yang keempat, konsep activity based costing yang biasa disebut dengan EBC dan perbandingannya dengan sistem biaya tradisional. Dan yang terakhir, yang nomor 5, yaitu menjelaskan konsep activity based management yang biasa disebut dengan EBM, termasuk analisis aktivitas bernilai tambah vs tidak bernilai tambah, serta bagaimana EBM digunakan untuk meningkatkan perusahaan. Itu tadi subbab-subbab yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Saja ke subbab yang pertama, penjelasan mengenai pengertian, tujuan, dan perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan, yang dimana pengertian akuntansi manajemen sendiri adalah proses penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang digunakan oleh pihak internal perusahaan seperti manajer untuk membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, yang dimana artinya akuntansi manajemen itu tidak hanya mencatat data tetapi juga menganalisis dan mengelola data agar bisa digunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah perusahaan ke depannya. Selanjutnya, tujuan akuntansi manajemen, yang dimana terdapat beberapa tujuan dari akuntansi manajemen sendiri, yaitu yang pertama itu membantu manajer dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, mendukung proses perencanaan, misalnya itu seperti membuat anggaran. Selanjutnya, membantu pengendalian operasional agar berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir, menilai dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Jadi, dengan adanya akuntansi manajemen ini, perusahaan itu bisa berjalan lebih efektif dan efisien karena setiap perusahaan itu didasarkan pada data. Selanjutnya, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Perbedaan yang pertama itu dari segi tujuan, yang dimana kalau akuntansi manajemen itu untuk membantu pengambilan keputusan internal, dan jika akuntansi keuangan itu untuk memberikan informasi kepada pihak luar. Dan yang perbedaan selanjutnya itu dari segi penggunaannya, yang dimana akuntansi manajemen sendiri itu digunakan oleh manajer dan pimpinan perusahaannya, dan jika akuntansi keuangan itu digunakan oleh investor, kreditur, dan pemerintah. Selanjutnya dari segi laporan, yang dimana akuntansi manajemen itu laporannya itu berbentuk fleksibel seperti anggaran, analisis biaya, dan laporan kinerja. Dan akuntansi keuangan itu laporannya itu baku gitu, seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Selanjutnya dari segi waktu, yang dimana akuntansi manajemen itu berorientasi ke masa depan gitu. Tapi kalau akuntansi keuangan sendiri itu berfokus pada masa lalu atau masa yang sudah berlalu ya, seperti itu. Contoh nyata peran akuntansi manajemen, misalnya nih ya, pada sebuah usaha keripik. Nah, jadi seorang manajer itu ingin memutuskan apakah produksi itu perlu ditambah atau tidak. Nah, langkah yang digunakan itu, yang pertama itu bisa menghitung total biaya produksi, yang dimana kita kan mau memulai usaha kan pasti ya kita menghitung beberapa biayanya kan, untuk kita membeli bahan baku dan sebagainya. Selanjutnya, menganalisis keuntungan setiap produk. Jadi sehabis kita produksi kan pasti kita jual ya hasil yang kita buat itu ya. Nah, kita itu analisis gitu, berapa harga yang akan kita
jual gitu agar kita itu untung. Nah, selanjutnya itu membandingkan antara biaya dan pendapatannya, di mana kita kan produksinya tuh kan sekian seperti itu kan. Pasti kita kan untuk di penjualannya kan nggak akan mau rugi kan ya. Jadi kita tuh analisis jadi kita tuh analisis terlebih dahulu gitu. Kita untung apa kita rugi seperti itu. Jadi dari hasil analisis itu, jika keuntungan itu tinggi, maka produk itu bisa ditambahkan. Nah, jika biaya terlalu besar, perlu efisiensi atau strategi baru. Contoh nih keputusannya itu seperti ini. Manajer itu memutuskan mengganti bahan baku yang lebih murah agar biaya produksi itu menurun dan keuntungan itu meningkat. Jadi gini, selagi kita itu mengambil bahan baku yang turun tapi kan tidak menurunkan untuk kalau kita makanan kan rasa gitulah ya. Jadi seperti itu, sekalipun harga bahan bakunya itu lebih relatif turun, tapi kan tidak mengurangi rasa seperti itu. Jadi kesimpulannya itu seperti ini, akuntansi manajemen itu berperan penting dalam membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat untuk masa depannya kan. Nah, sedangkan akuntansi keuangan itu lebih fokus pada penyajian laporan bagi pihak luar perusahaan. Peran akuntan manajemen dalam organisasi. Tema-tema baru akuntansi manajemen seperti digitalisasi dan sustainability, serta pentingnya etika profesi akuntan manajemen. Jadi, peran akuntansi manajemen dalam organisasi itu memiliki peran penting dalam membantu perusahaan berjalan secara efektif. Nah, beberapa peran utamanya antara lain itu yang pertama adalah ada perencanaan, yang dimana akuntan manajemen itu membantu menyusun rencana perusahaan. Nah, seperti membuat anggaran atau budget gitu dan target keuangan. Dengan adanya perencanaan ini, perusahaan itu memiliki arah yang jelas gitu dalam mencapai tujuan. Selanjutnya yang kedua itu pengendali, yang dimana akuntan manajemen itu bertugas mengawasi apakah kegiatan perusahaan itu sudah berjalan sesuai rencana gitu. Nah, jika terjadi penyimpangan, misalnya biaya terlalu besar gitu, maka akuntan manajemen itu akan memberikan analisis dan solusi gitu. Selanjutnya, pengambilan keputusan, yang dimana akuntan manajemen itu menyediakan data dan analisis yang dibutuhkan manajer untuk mengambil keputusan gitu, seperti menentukan harga produk gitu, memilih strategi bisnis atau memutuskan investasi. Selanjutnya, evaluator kinerja, yang dimana akuntan manajemen itu juga menilai kinerja perusahaan gitu atau bagian tertentu apakah sudah efisien dan mencapai target yang ditetapkan gitu. Selanjutnya, tema baru dalam akuntansi manajemen, digital transformation. Salah satu tema baru dalam akuntansi manajemen adalah digital transformation, yang dimana transformasi digital itu berarti menggunakan teknologi gitu kan. Seperti yang pertama itu ada software akuntansi, yang kedua big data, dan yang ketiga itu artificial intelligence atau biasa disebut dengan AI. Dengan adanya digitalisasi ini itu kan proses pencatatannya itu menjadi lebih cepat dan akurat gitu. Data dapat cepat dianalisis secara real time, pengambilan keputusan itu menjadi lebih tepat. Nah, contohnya itu seperti perusahaan menggunakan software akuntansi untuk memantau penjualan setiap harinya gitu. Nah, dari data tersebut, manajer itu bisa langsung mengetahui produk mana yang paling laku gitu dan segera menambah produksinya. Jadi, akuntan manajemen itu sekarang tidak hanya mencatat, tetapi juga harus mampu menggunakan teknologi dan menganalisis data digital. Selanjutnya, pentingnya etika profesi akuntan manajemen. Nah, dalam menjalankan tugasnya gitu kan,
akuntan manajemen itu harus memegang prinsip etika agar informasi yang disajikan itu dapat dipercaya gitu. Seperti prinsip etika utamanya itu integritas, jujur dan tidak manipulasi data kan. Kalau sudah sedikit berbohong kan gak ada yang percaya kan gitu kan. Selanjutnya itu objektivitas, penyajian informasi secara netral. Selanjutnya kerahasiaan, menjaga data perusahaan. Jika ada data satu aja yang bocor pasti kan sudah kan namanya juga gak bisa jaga rahasia kan ya. Selanjutnya kompetensi, bekerja sesuai kemampuan dan standar profesional. Nah, contoh kasus sederhananya itu seperti ini. Seorang akuntan manajemen itu mengetahui bahwa perusahaan itu mengalami kerugian, kan. Namun manajer itu meminta untuk memperbaiki laporan agar terlihat untung. Nah, jika akuntan mengikuti permintaan tersebut, maka ia itu melanggar etika, kan, tidak jujur kan namanya kan ya. Jadi sikap yang benar adalah tetap menyajikan data sesuai kondisinya. Kondisi yang sebenarnya tidak diubah maupun ditambah atau dikurangi seperti itu. Jadi kesimpulannya, akuntan manajemen itu memiliki peran penting sebagai perencana, pengendalian dan mendukung keputusan dalam organisasi. Nah, di era modern ini tuh mereka juga harus mengikuti perkembangan seperti digitalisasi. Nah, selain itu, etika profesi sangat penting agar informasi yang dihasilkan itu tetap jujur, akurat dan dapat dipercaya. Nah, kita lanjut ke materi ketiga yang dimana cara mengklasifikasikan biaya dalam akuntansi manajemen. Dimana konsep biaya itu objek biaya dan keteracakan biaya. Nah, dalam akuntansi, biaya itu pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan produk atau jasa. Dalam kata lain, kalau kita mau membuat produk atau jasa tanpa adanya biaya itu kan gak jalan kan ya, seperti itu. Nah, ada dua konsep penting dalam biaya ini yang mesti harus dipahami. Nah, yang pertama itu ada objek biaya yang biasa disebut dengan cost object. Nah, di mana sesuatu yang ingin dihitung biayanya. Nah, objek ini tuh bisa berupa produk, jasa atau bagian usaha gitu, seperti itu. Nah, untuk dalam biaya kali ini kita contohkan itu ya, usaha keripik singkong lah seperti itu. Nanti kita bahas di pertengahan materi. Nah, selanjutnya itu keterlacakan biaya yang biasa disebut dengan cost traceability, di mana keterlacakan biaya itu menunjukkan apakah suatu biaya itu bisa ditelusuri langsung ke objek biayanya. Nah, jika bisa disebut biaya langsung. Nah, jika tidak bisa itu kan disebut biaya tidak langsung kan, seperti itu. Selanjutnya itu contoh perusahaan. Tadi kan saya sudah menjelaskan kita menggunakan contoh usaha keripik singkong. Nah, apa saja daftar biaya yang dikeluarkan. Nah, seperti kita itu membeli bahan baku kan pastinya kan untuk produksi. Jadi kita itu membeli singkong seperti minyak goreng, plastik kemasan, gaji pekerja, produksi, gaji admin, listrik, biaya promosi, sewa tempat. Nah, itu biaya yang kita gunain lah untuk produksi kali ini, seperti itu. Demonstrasi klasifikasi biaya yang dimana ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, untuk biaya langsungnya itu bisa ditelusuri langsung ke produk seperti kayak singkong, minyak goreng, plastik kemasan, gaji pekerja, itu kan sudah pasti seperti itu yang dinamakan biaya langsung. Nah, untuk di biaya tidak langsungnya itu ada seperti listrik, gaji admin, sewa tempat, seperti itu. Itu kan bisa berubah-ubah kan sewaktu-waktu kan, nggak bisa tetap kan ya. Selanjutnya itu biaya variabel sama biaya tetap. Biaya variabel itu bisa berubah sesuai dengan jumlah produksinya. Nah, seperti singkong, minyak goreng, plastik kemasan, seperti itu. Kalau kita banyak peminatnya kan pasti kita membuatnya lebih kan, seperti itu. Tapi untuk biaya tetap tidak berubah itu meskipun produksinya berubah itu ya, seperti gaji admin, sewa tempat, listrik yang umumnya itu relatif tetap kan dalam periode tertentu, seperti itu. Selanjutnya biaya produksi
sama biaya non produksi. Nah, untuk biaya produksi itu berkaitan langsung dengan pembuatan produk seperti singkong, minyak goreng, gaji pekerja, produksi, listrik produksi. Nah, seperti itu. Dan untuk biaya non produksinya itu tidak terkait langsung dengan produksi seperti itu. Seperti contohnya itu gaji admin, biaya promosi, sewa kantor atau tempat seperti itu. Contoh klasifikasinya nih, saya beri satu contoh ya. Misal itu untuk biayanya itu untuk singkong. Nah, itu tuh biaya langsung atau tidak. Nah, kalau singkong itu biayanya itu langsung. Dan untuk variabelnya itu variabel atau tetap menggunakan variabel. Dan untuk produksi atau non produksi itu menggunakan produksi. Dan untuk kelanjutannya nanti saya berikan tabel di akhir video ketiga ini. Jadi untuk kesimpulannya, klasifikasi biaya itu sangat penting ya dalam akuntansi manajemen. Nah, karena membantu perusahaan itu memahami pengeluaran itu secara lebih jelas seperti itu. Dengan mengelompokkan biaya menjadi langsung atau tidak langsung, variabel atau tetap, serta produksi atau non produksi seperti itu. Dan perusahaan itu dapat mengendalikan biaya dan mengambil keputusan seperti itu yang lebih tepat untuk meningkatkan keuntungan. Selanjutnya yang keempat, konsep Activity Based Costing yang biasa disebut dengan EBC dan perbandingannya dengan sistem biaya tradisional, di mana kelemahan sistem biaya tradisional ini tuh biasanya itu membebankan biaya overhead hanya dengan satu dasar. Misalnya nih ya, jam tenaga kerja langsung atau jumlah produksi. Nah, cara ini tuh terlihat sederhana tetapi memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya itu adalah yang pertama itu tidak semua produk itu menggunakan sumber daya secara sama. Produk yang kompleks itu biasanya terlihat murah, nah padahal sebenarnya itu mahal seperti itu. Dan untuk produk sederhananya itu bisa terlihat mahal padahal biayanya itu kecil. Nah, akibatnya informasi biaya itu menjadi kurang akurat seperti itu, sehingga keputusan yang diambil bisa salah gitu. Karena itu muncullah metode Activity Based Costing ini atau biasa disebut dengan EBC yang lebih detail dan akurat seperti itu. Selanjutnya konsep EBC, di mana metode penentuan biayanya itu yang menyebabkan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang benar-benar menyebabkan biaya tersebut itu muncul seperti itu. Dalam EBC ini ada konsep penting yaitu cost driver, di mana adalah faktor yang menyebabkan timbulnya biaya dalam suatu aktivitas seperti itu. Nah, contohnya itu seperti jumlah stok mesin seperti itu, terus jam mesin, terus jumlah pesanan. Nah, jadi dalam EBC ini tuh biayanya itu dikumpulkan berdasarkan aktivitas seperti itu, lalu dibebankan ke produk sesuai penggunaan aktivitas tersebut seperti itu. Kita ke contoh perhitungan EBC, di mana terdapat dua produk dan dua aktivitas. Nah, misalnya ada sebuah perusahaan itu memproduksi dua produk. Yang pertama ada produk A dan yang kedua itu produk B, di mana aktivitas yang digunakan itu stok mesin dengan biaya 1 juta dan penggunaan mesin dengan biaya 2 juta. Nah, untuk langkah pertamanya itu tentukan dulu cost drivernya. Nah, di situ tuh ada stok mesin di mana sama dengan jumlah stok, dan untuk yang kedua itu penggunaan mesin di mana sama dengan jam mesin seperti itu. Untuk langkah kedua itu data penggunaan. Nah, terdapat tabel di situ ada aktivitas total, produk PA itu produk A dan PB itu produk B, di mana untuk aktivitasnya itu ada stok mesin. Pada produk A itu ada 4 kali 10 kali stok mesin seperti itu. Dan untuk di produk B itu ada 6 kali 10 kali stok mesin. Selanjutnya itu jam mesin, dimana untuk produk A itu 40 kali 100 jam mesin, dan untuk di produk B itu 60 kali 100 jam mesin seperti itu. Dan untuk langkah ketiganya itu hitung tarif cost drivernya, dimana tarif stopnya tadi kan 1 juta kan ya.
Nah, itu dibagi dengan 10. Total 10 itu. Di stuk mesinnya kan total 10 kan. Nah, itu sama dengan 100 per stuk. Dan yang untuk tarif mesin tadi kan nilainya kan 2 juta kan. Nah, itu dibagi 10 sama dengan 2.000 per jam. Dan selanjutnya untuk produk A, di mana stuknya tadi kan 4 ya, itu dikalikan 100 per stuk. Nah, sama dengan 400.000. Dan untuk di mesinnya tadi kan 40 kan, itu dikalikan 20 per jam. Nah, itu sama dengan 800 per jam seperti itu. Dan selanjutnya itu nilainya sama dengan 400 ditambah 800 itu 1.200.000 seperti itu. Dan untuk di produk B, stuknya tadi kan 6 ya, itu dikalikan 100. Nah, sama dengan 100 per stuk. Dan untuk di mesinnya itu kan 60 kan, itu dikalikan 20, jadi nilainya itu 1.200.000 per jam seperti itu. Jadi untuk total keseluruhannya itu 600 ditambah dengan 1.200.000. Nah, sama dengan 1.800.000 seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya itu metode IBC ini tuh memberikan hasil yang lebih akurat seperti itu dibandingkan metode tradisional. Nah, karena membebankan biaya berdasarkan aktivitas nyatanya. Dengan adanya IBC ini, perusahaan itu bisa mengetahui biaya sebenarnya itu dari setiap produk, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat seperti itu. Nah, seperti contohnya itu menentukan harga atau efisiensi produksi seperti itu. Yang kelima, menjelaskan konsep Activity Based Management (IBM), termasuk analisis aktivitas bernilai tambah vs tidak bernilai tambah, serta bagaimana IBM itu digunakan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Jadi, IBM sendiri adalah pendekatan manajemen yang menggunakan informasi biaya berbasis aktivitas untuk meningkatkan kinerja perusahaan. IBM itu tidak hanya melihat berapa besar biaya yang dikeluarkan, tetapi juga memahami mengapa biaya itu muncul dan bagaimana secara pengelolaannya agar lebih efisien. Nah, dengan IBM itu perusahaan dapat memperbaiki proses kerja dan mengurangi aktivitas yang tidak perlu seperti itu. Hubungan antara IBC dan IBM. Jadi dua tersebut itu memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, IBC itu kan berfungsi untuk mengidentifikasi aktivitas dan menghitung biaya secara lebih akurat berdasarkan aktivitas tersebut. Nah, sementara itu IBM itu menggunakan informasi dari IBC untuk mengambil keputusan dan memperbaiki proses. Jadi, IBC itu menghasilkan data. Nah, sedangkan IBM itu menggunakan data tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaannya, seperti itu. Selanjutnya, aktivitas bernilai tambah vs tidak bertambah. Nah, yang pertama itu aktivitas bernilai tambah. Seperti kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat bagi pelanggan dan meningkatkan nilai produk. Nah, aktivitas ini tuh biasanya berkaitan langsung dengan proses produksi atau kualitas produk. Nah, contohnya itu adalah proses mengelola bahan baku menjadi produk jadi, memasak atau pengemasan yang membuat produk itu lebih menarik gitu dan siap dijual. Selanjutnya, aktivitas tidak bernilai tambah adalah kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi pelanggan dan bahkan bisa menimbulkan pemborosan seperti itu. Jadi aktivitas ini tuh seharusnya dapat dikurangi atau dihilangkan gitu. Jadi contohnya itu adalah waktu menunggu gitu, waktu menunggu bahan baku gitu, perbaikan produk yang rusak gitu, penyimpanan barang terlalu lama atau proses administrasi yang berulang seperti itu. Ada peran IBM dalam mengurangi pemborosan, di mana IBM itu membantu manajemen dalam mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah dan mencari cara untuk menguranginya atau menghilangkannya. Nah, dengan menghilangkan aktivitas yang tidak perlu, perusahaan itu dapat menekan
menekan biaya, mempercepat proses produksi, dan meningkatkan efisiensi. Misalnya nih ya, nah jika banyak produk rusak gitu, maka perusahaan itu dapat memperbaiki proses produksi agar kerusakan itu berkurang sehingga biaya itu juga menurun seperti itu. Selanjutnya, contoh biaya berbasis aktivitas, pelanggan atau pemasok. Yang pertama, biaya pelanggan. Di mana IBM itu dapat digunakan untuk menganalisis biaya yang timbul dari melayani pelanggan. Tidak semua pelanggan itu memberikan keuntungan yang sama, ya kan? Misalnya nih, pelanggan yang sering membeli dalam jumlah besar akan lebih menguntungkan dibanding pelanggan yang sering melakukan komplain atau retur. Karena komplain dan retur itu kan menambah biaya kan? Seperti itu. Nah, selanjutnya itu biaya pemasok. IBM juga itu dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemasok. Nah, jika pemasok yang sering terlambat tuh ngirim bahan bakunya, nah itu kan dapat menyebabkan keterlambatan produksi nih ya, dan menambah biaya. Kan seperti itu. Untuk keterlambatan produksi kan pembeli juga kan nggak ada terus gitu kan, seperti itu. Sebaliknya, jika pemasok yang tepat, waktu akan membantu perusahaan bekerja lebih efisien. Dengan informasi ini, perusahaan itu dapat memilih pemasok yang lebih menguntungkan, seperti itu. Jadi kesimpulannya, IBM itu membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dengan cara menganalisis aktivitas yang dilakukan dengan membedakan aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, serta memanfaatkan informasi dari IBC. Perusahaan dapat mengurangi pemborosan, memperbaiki proses, dan meningkatkan keuntungan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman jika ada salah kata. Sampai bertemu di next video. Saya izin undur diri. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.